Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor and HICW Channel TV. Start! 5, 4, 3, 2, 1. Go! Publik mempertanyakan penggunaan bantuan dana BOS di SMK Negeri 2 Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022-2023. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Biro Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW disebutkan, pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sibolga ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang jumlahnya mencapai hingga 330 juta lebih. Angka ini kemungkinan masih dapat bertambah karena dana BOS tahap 1 sampai tahap 3 tahun anggaran 2023 di sekolah ini belum dapat diakses publik sebab belum di-online-kan. Menurut juknis penggunaan dana BOS, dana tersebut dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada gedung sekolah, seperti mengganti kaca jendela yang pecah, plafon yang busuk dan ambrol, serta pengecatan dinding bangunan dan pagar sekolah. Liputan tim reporter pencari fakta Elit Tipikor dan HICW Channel TV mendapat informasi dari berbagai sumber di lapangan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 hingga saat ini, oknum kepala sekolah SMK Negeri 2 Sibolga ini juga melakukan pemungutan uang sekolah kepada seluruh siswanya sebesar Rp35.000 per siswa setiap bulannya. Informasi yang berhasil kami himpun diketahui jumlah siswa SMK Negeri 2 Sibolga ini ada 900 orang lebih. Maka jumlah uang sekolah yang dipungut oleh oknum kepala sekolah ini per tahunnya adalah Rp35.000 dikali 900 orang dikali 24 sama dengan Rp756 juta lebih. Bila ditotalkan dana BOS yang telah dianggarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ditambah uang sekolah yang dipungut tahun 2022-2023 di sekolah ini mencapai hingga 1 miliar lebih. Kendati mengelola jumlah uang yang cukup fantastis, namun saat ini kondisi fisik bangunan gedung SMK Negeri 2 Sibolga ini masih kurang terawat dan kurang terpelihara. Pemirsa, Badan Jalan Negara Rengat Tembilahan Provinsi Riau amblas. Amblasnya badan jalan ini ditenggarai meluapnya aliran sungai berada tepat di pinggir jalan negara ini. Terlihat badan jalan negara ini sudah hampir setengahnya amblas, sehingga kendaraan yang melewatinya diminta untuk ekstra hati-hati, terutama di malam hari. Lokasi amblasnya jalan negara ini tepat berada di depan Sekolah Tinggi Agama Islam Aulia Rashid yang berada di Jalan Lintas Rengat Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Penggunaan dana kapitasi BPJS tahun 2023-2024 di Puskesmas Huta Balang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, senilai Rp1,5 miliar lebih saat ini dipertanyakan publik. Pasalnya, kendati menggunakan anggaran yang begitu fantastis, namun bangunan gedung Puskesmas Huta Balang ini terlihat tidak terurus dan tidak terpelihara. Melihat plafon dan cat bangunan gedung puskesmas ini banyak yang ambrol namun tidak diperbaiki dan tidak pernah dilakukan pengecetan sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis penggunaan dana kapitasi BPJS. Menurut Biro Data dan Riset Elit Tipikor dan HICW disebutkan bahwa 40% dana kapitasi telah dianggarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas. Karena itu saat ini publik menduga bahwa dana kapitasi BPJS di puskesmas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan pada juknis dana kapitasi BPJS. Diduga oknum kepala puskesmas Huta Balang ini telah menyelewengkan dana BPJS di puskesmas ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya atau korupsi. Hal itu diduga dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum pengawas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena itu publik menduga
Dugaan korupsi dana BPJS di puskesmas ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan meminta kepada pihak aparat penegak hukum di daerah ini untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana kapitasi BPJS di puskesmas ini. Pengadaan sprayer atau alat semprot bernilai ratusan juta rupiah yang bersumber dana dari dana desa Sihapas, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, diduga dilaksanakan oleh seorang oknum ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Tengah, berinisial HHS, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapteng. Si oknum ASN ini diduga dibantu oleh seorang oknum fasilitator teknik atau FT, Kecamatan Sukabangun berinisial LTT, dengan menggunakan nama dari sebuah perusahaan bermerek CVPO milik seorang berinisial HSL. Pengadaan sprayer ini dianggap bermasalah karena hingga saat ini sprayer tersebut tidak dilaksanakan. Pembangunan Gedung Tourist Information Center atau TIC yang berada di Desa Salak 2, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara, diduga dikerjakan asal jadi. Data yang kami peroleh dari Biro Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW disebutkan bahwa pekerjaan ini bernama pembangunan TIC oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Barat yang dikerjakan oleh CV Deli Abadi bersumber dana dari APBD Kabupaten Pakpak Barat tahun anggaran 2023 senilai 945 juta lebih. Diduga mutu beton tiang dan slop bangunan gedung ini tidak mencapai mutu beton tiang bangunan dan kolom slop yang direncanakan pada Job Mix Formula atau JMF dan ditentukan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Diduga oknum tenaga ahli dari pihak penyedia jasa yang mengerjakan pekerjaan ini telah berbuat curang dengan mengurangi volume campuran semen, menggunakan material batu yang tidak sesuai spesifikasi, dan mengecor beton pada tiang bangunan tidak sesuai SOP pengecoran beton. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak pengawas yang mengawasi pekerjaan ini. Bahkan diduga ada pembiaran yang dilakukan oleh oknum PPK dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Barat. Pantauan TRPF Elit Tipikor dan HICW Channel TV, terlihat performance tiang dan slop bangunan TIC ini sangat kasar dan berpori. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh volume material campuran material semen yang digunakan sangat minim. Ditemukan pengecoran konstruksi tiang, beton, dan slop dilakukan secara manual. Material agregat yang digunakan juga kotor bercampur material tanah. Padahal pengecoran beton untuk konstruksi tiang, beton, dan slop harus dilakukan dengan menggunakan mesin dan agregat yang digunakan harus bersih. Lihat ada pengecoran tiang dan slop, ada yang disambung-sambung. Padahal sesuai SOP pengecoran, tiang beton gedung haruslah 1 kali cor. Karena itu patut diduga kekuatan tiang bangunan TIC ini tidak sesuai dengan yang direncanakan dan suatu saat hal itu berpotensi dapat mengancam keselamatan dari pengguna gedung TIC ini. Kendati demikian, hasil pekerjaan ini tetap di PHO dan dibayar oleh PPK dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Barat. Karena itu publik menduga pekerjaan ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan meminta kepada aparat penegak hukum yang ada di daerah ini agar segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak dan oknum yang diduga telah berbuat curang dan membiarkan perbuatan curang tersebut pada pelaksanaan pekerjaan ini. Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW mempertanyakan status hukum atas penanganan perkara terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan flyover Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno-Hatta, SPSKA Kota Pekanbaru, yang dikerjakan oleh PT Sumbersari Cipta Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2018 senilai 149 miliar lebih. Jembatan layang ini memiliki panjang 700 meter dengan bentang utama 82,5 meter, lalu oprit 308,75 meter, dan lebar 18 meter,
dengan jenis konstruksi U-girder bentang utama mortar busa pada oprit. Diketahui pada tanggal 22 hingga 27 Oktober 2023, penyidik KPK telah menurunkan tim ahli untuk mengecek pembangunan proyek flyover SKA ini. Tim KPK turun karena ada dugaan korupsi pada pembangunan proyek ini, khususnya pada konstruksi U-girder bentang utama mortar busa oprit pada flyover yang diganti dengan cor beton. Saat itu tim mendirikan tenda tepat di bawah flyover. Tim sudah melakukan pengeboran hingga pengecekan beton di sejumlah titik. Saat itu Kepala Dinas PUPR Riau Arif Setiawan membenarkan penyidik dan tim ahli dari KPK turun. Arif mengaku tim Dinas PUPR Riau hanya diminta untuk mendampingi. Selain dari Dinas PUPR, ada juga kontraktor dan para pejabat lama diminta menyaksikan selama pemeriksaan. Namun hingga saat ini publik tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara dugaan tipikor oleh KPK tersebut. Karena itu elit tipikor dan HICW mendesak KPK untuk membuka ke publik mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah mereka lakukan. Hal itu disampaikan oleh Jamal Malau, investigator khusus senior elit tipikor dan HICW baru-baru ini di Pekanbaru Riau. Diketahui ya, tim KPK dan sebagaimana juga diberitakan oleh banyak media ya, tim KPK sudah pernah turun ke proyek ini ya, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2023. Berarti hampir setahun yang lalu ya, hampir setahun yang lalu mereka telah menurunkan tim ahli untuk mengecek pembangunan flyover SKA ini ya. Nah, mereka menginap di sini nih. Waktu itu diberitakan mereka mendirikan tenda di sini dan menginap di sini ya. Nah, tapi hingga saat ini udah hampir setahun, hasil daripada pemeriksaan daripada KPK tersebut mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan flyover ini belum ada diketahui publik ya. Sebagaimana kita ketahui kan, kalau secara hukum ajasnya kan harus transparan, cepat dan murah gitu ya. Jadi maksudnya, kalaupun saat itu KPK melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi di flyover ini, ya kan, apakah itu lanjut ke penyidikan atau tidak, itu harus mereka review lagi ke publik ya. Atau atau tidak dilanjutkan ke tim tahap penyidikan, ada SP3-nya ya. Artinya tidak ditemukan tindak pidana korupsi, tapi dikasih tahu ke publik. Tujuannya supaya publik nggak bertanya-tanya dan curiga kepada KPK, ya kan? Ada apa? Bagaimana kelanjutan dari penindakan perkara yang ada di sini? Jadi kami dari LTP Kora HICW berharap kepada KPK, nanti kan kita surati juga ya, akan kita kirim juga surat permintaan tertulis ke KPK untuk mempertanyakan status penanganan perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi ya pada pembangunan flyover ini. Mutu aspal hotmix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Basera, perhentian luas Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dipertanyakan publik. Kegiatan ini merupakan salah satu IJD Impres Jalan Desa dari Kementerian PUPR di Provinsi Riau oleh Satuan Kerja Wilayah 2 Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 49 miliar lebih. Pasalnya baru berumur kurang lebih setengah tahun, namun saat ini permukaan aspal hotmix ACWC yang digunakan sudah mengalami retak pinggir dan berlubang. Selain itu, performance aspal hotmix ACWC yang digunakan juga kasar dan berpori. Warnanya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Kondisi aspal hotmix seperti ini disinyalir merupakan ciri-ciri aspal hotmix yang buruk. Kondisi ini berpotensi dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang mengendarai roda 2 dan roda 4 saat melewati jalan aspal hotmix ini. Kondisi aspal hotmix seperti ini belum layak terjadi karena umur aspal hotmix ACWC ini baru berjalan sekitar 7-8 bulan. Padahal umur rencana bangunan jalan aspal hotmix ini adalah 20 tahun. Diduga penyebab kondisi aspal hotmix ACWC yang seperti ini disebabkan oleh kurangnya volume campuran komponen material aspal atau AS
yang digunakan terhadap aspal hotmix ACWC pada pelaksanaan pekerjaan ini. Karena itu, patut diduga bahwa mutu aspal hotmix ACWC yang digunakan tidak memenuhi kadar aspal optimum toleransi yang dipersyaratkan, yakni kira-kira 0,5% dari berat total campuran, sebagaimana yang ditetapkan pada job mix formula. Karena itu, material aspal hotmix ACWC yang digunakan butuh pengujian aspal hotmix dengan cara ekstraksi kembali. Bangunan pendukung berupa tembok penahan tanah ditemukan sudah ada yang ambruk. Ambruknya TPT ini ditenggarai kurangnya volume campuran material semen yang digunakan terhadap pasangan dan plesteran batu TPT ini. Karena itu seharusnya pelaksanaan pekerjaan ini tidak dapat diterima dan dibayar. Namun pelaksanaan pekerjaan ini telah dibayar lunas hingga 95%. Karena itu patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat antara oknum rekanan, oknum konsultan supervisi, serta oknum PPK untuk mem-PHO dan membayarkan pekerjaan ini. Hal ini tentu berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu publik meminta kepada aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Mutu aspal hotmix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lipat kain Lubuk Agung, Batu Sasak, Batas Sumbar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Kegiatan ini merupakan salah satu IJD atau Impres Jalan Desa dari Kementerian PUPR di Provinsi Riau oleh Satuan Kerja Wilayah 2, Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 40 miliar lebih. Pasalnya, performance aspal hotmix ACWC yang digunakan kasar dan berpori. Warnanya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Kondisi aspal hotmix seperti ini disinyalir merupakan ciri-ciri aspal hotmix yang buruk. Kondisi aspal hotmix seperti ini belum layak terjadi karena umur aspal hotmix ACWC ini baru berjalan sekitar 7-8 bulan. Padahal umur rencana bangunan jalan aspal hotmix ini adalah 20 tahun. Diduga penyebab kondisi aspal hotmix ACWC yang seperti ini disebabkan oleh kurangnya volume campuran komponen material aspal atau AS yang digunakan terhadap aspal hotmix ACWC pada pelaksanaan pekerjaan ini. Karena itu, patut diduga bahwa mutu aspal hotmix ACWC yang digunakan tidak memenuhi kadar aspal optimum toleransi yang dipersyaratkan, yakni kira-kira 0,5% dari berat total campuran, sebagaimana yang ditetapkan pada job mix formula. Karena itu, material aspal hotmix ACWC yang digunakan butuh pengujian aspal hotmix dengan cara ekstraksi kembali. Karena itu seharusnya pelaksanaan pekerjaan ini tidak dapat diterima dan dibayar. Namun pelaksanaan pekerjaan ini telah dibayar lunas hingga 95%. Karena itu patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat antara oknum rekanan, oknum konsultan supervisi, serta oknum PPK untuk mem-PHO dan membayar pekerjaan ini. Hal ini tentu berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu publik meminta kepada aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedang dikerjakan, namun saat ini lapisan material aspal hotmix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi rehabilitasi Jalan Sudirman MA Lembu oleh Satuan Kerja Wilayah 2 pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 senilai 199 miliar rupiah lebih sudah babak belur. Diketahui pekerjaan ini dilaksanakan secara multi-years. Pekerjaan ini dikerjakan oleh PT Riau Mas Bersaudara KSO, PT Harapanjang dengan konsultan supervisi PT Surya Marjeku Konsultino KSO, PT Multi PHI Beta dan PT Garis Putih Sejajar. Diduga kuat mutu aspal hotmix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap mutu aspal hotmix yang direncanakan pada job mix formula dan kontrak kerja.
Pengawasan yang dilakukan oleh oknum dari konsultan supervisi diduga sangat lemah. Bahkan diduga ada pembiaran dari oknum PPK Satuan Kerja Wilayah 2, Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau. Melihat performance aspal hot mix ACWC yang digunakan didominasi oleh performance yang kasar dan berpori. Warnanya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Performance aspal hot mix ACWC seperti ini merupakan ciri-ciri aspal hot mix yang buruk. Mutu aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi rehabilitasi Jalan Sudirman, MA Lembu, Kota Pekanbaru oleh Satuan Kerja Wilayah 2, Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 17 miliar rupiah lebih saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya performance aspal hot mix ACWC yang digunakan kasar dan berpori. Warnanya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Performance aspal hot mix ACWC seperti ini merupakan ciri-ciri aspal hot mix yang buruk. Saat ini sudah terjadi slip dan telah ditempel atau dipitching. Kondisi aspal hot mix seperti ini belum layak terjadi karena umur aspal hot mix ACWC ini baru berjalan sekitar 7-8 bulan. Padahal umur rencana bangunan jalan aspal hot mix ini adalah 20 tahun. Diduga performance aspal hot mix ACWC seperti ini disebabkan oleh kurangnya volume campuran komponen material aspal atau AS yang digunakan terhadap aspal hot mix ACWC yang digunakan. Karena itu patut diduga bahwa mutu aspal hot mix ACWC yang digunakan tidak memenuhi kadar aspal optimum toleransi yang dipersyaratkan, yakni kurang lebih 0,5% dari berat total campuran sebagaimana yang ditetapkan pada job mix formula. Karena itu material aspal hot mix ACWC yang digunakan butuh pengujian aspal hot mix dengan cara ekstraksi kembali. Karena tidak memenuhi persyaratan yang direncanakan pada job mix formula, seharusnya pelaksanaan pekerjaan ini tidak dapat diterima dan dibayar. Namun pelaksanaan pekerjaan ini telah dibayar lunas hingga 95%. Karena itu patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat antara oknum rekanan, oknum konsultan supervisi, serta oknum PPK untuk mem-PHO dan membayar pekerjaan ini. Baru berumur sekitar 8 bulan, material aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Pematang Reba-Rengat, Pematang Reba Batas Provinsi Jambi Katalog, Kabupaten Indragiri Hulu, oleh Satuan Kerja Wilayah 2 Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 17 miliar rupiah lebih sudah babak belur. Performance aspal hot mix ACWC yang digunakan kasar dan berpori. Warnanya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Performance aspal hot mix ACWC seperti ini merupakan ciri-ciri aspal hot mix yang buruk. Saat ini sudah terjadi slip, berlubang, retak kulit buaya atau alligator crack, dan telah ditempel atau pitching. Kondisi aspal hot mix seperti ini belum layak terjadi karena umur aspal hot mix ACWC ini baru berjalan sekitar 8 bulan. Padahal umur rencana bangunan jalan aspal hot mix ini adalah 20 tahun. Kondisi jalan ini sangat mengganggu kenyamanan, bahkan mengancam keselamatan dari pengguna jalan yang melintasi jalan ini, baik pengendara roda 2 dan roda 4, terutama di malam hari. Diduga performance aspal hot mix ACWC seperti ini disebabkan oleh kurangnya volume campuran komponen material aspal atau AS yang digunakan terhadap aspal hot mix ACWC yang digunakan. Diduga mutu aspal hot mix ACWC yang digunakan tidak memenuhi kadar aspal optimum toleransi yang dipersyaratkan, yakni kurang lebih 0,5% dari berat total campuran sebagaimana yang ditetapkan pada job mix formula. Mutu
Mutu material aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Simpang Lago Pematang Rebah Katalog Kabupaten Pelalawan oleh Satuan Kerja Wilayah 2 pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 22 miliar rupiah lebih diduga cacat mutu. Karena itu diduga umur lapisan aspal hot mix ACWC ini tidak dapat mencapai umur bangunan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini, yakni 20 tahun. Terlihat performance aspal hot mix ACWC yang digunakan kasar dan berpori. Warnanya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Performance aspal hot mix ACWC seperti ini merupakan ciri-ciri aspal hot mix yang buruk. Pada spot-spot tertentu sudah terjadi slip, berlubang, retak kulit buaya atau alligator crack, dan telah lebih tempel atau pitching. Kondisi aspal hot mix seperti ini belum layak terjadi karena umur aspal hot mix ACWC ini baru berjalan sekitar 8 bulan. Kondisi jalan ini sangat mengganggu kenyamanan, bahkan mengancam keselamatan dari pengguna jalan yang melintasi jalan ini, baik pengendara roda 2 dan roda 4, terutama di malam hari. Sehingga pengguna jalan diminta agar tetap hati-hati saat melintasi jalan ini. Mutu material aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Bunut Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan oleh Satuan Kerja Wilayah 2 pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 40 miliar rupiah diduga cacat mutu. Karena itu, diduga umur lapisan aspal hot mix ACWC ini tidak dapat mencapai umur bangunan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini, yakni 20 tahun. Proyek ini merupakan salah satu proyek instruksi jalan daerah atau IJD di Provinsi Riau tahun anggaran 2023. Terlihat performance aspal hot mix ACWC yang digunakan kasar dan berpori. Warnanya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Performance aspal hot mix ACWC seperti ini merupakan ciri-ciri aspal hot mix yang buruk. Mutu material aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang SP2 Lubuk Kembang Bunga Kabupaten Pelalawan oleh Satuan Kerja Wilayah 2 pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 40 miliar rupiah diduga cacat mutu. Atau diduga umur lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan tidak dapat mencapai umur bangunan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini, yakni 20 tahun. Proyek ini merupakan salah satu proyek instruksi jalan daerah atau IJD di Provinsi Riau tahun anggaran 2023. Terlihat performance aspal hot mix ACWC yang digunakan kasar dan berpori. Warnanya sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan. Performance aspal hot mix ACWC seperti ini merupakan ciri-ciri aspal hot mix yang buruk. Performance aspal hot mix ACWC seperti ini diduga disebabkan oleh kurangnya volume campuran komponen material aspal atau AS yang digunakan pada aspal hot mix ACWC yang digunakan. Baru berumur kurang lebih 8 bulan, rigid beton peningkatan Jalan Ukui Kapou, Kabupaten Pelalawan oleh Satuan Kerja Wilayah 2 pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 39 miliar rupiah sudah babak belur. Patut diduga umur rigid beton ini tidak dapat mencapai umur bangunan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini, yakni 30 tahun. Dukung LTV-Kor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share
dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.